Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik bukan? Oke, baik ya semuanya ya. Sehat selalu ya meskipun kita melakukan pembelajaran secara online dengan menggunakan video pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan materi di muatan pelajaran PPKN di tema 1 subtema 2, yaitu materinya nilai-nilai sila keempat dan sila kelima dari Pancasila. Ya, sebelumnya mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 dengan cara melakukan social distancing dan selalu menggunakan masker ketika pergi ke luar rumah. Yang pertama adalah nilai sila keempat dari Pancasila, yaitu Pancasila merupakan dasar negara dan merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah di sini adalah nilai-nilai dalam sila keempat khususnya, yaitu adalah yang bergambar atau berlambang kepala banteng. Dan sila itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ ada gambar lambang sila keempat, yaitu kepala banteng. Sila keempat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Sistem pemerintahan Indonesia itu yaitu dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam mengambil segala keputusan itu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila keempat berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah adalah musyawarah itu pengertiannya adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Itu ya, berarti kalau kita dalam kehidupan sehari-hari itu ada masalah khususnya dengan orang lain, maka kita harus memecahkan persoalan itu dengan cara musyawarah. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan cara melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda. Ronda itu siskampling di lingkungan masing-masing. Biasanya kalau ada siskampling atau ronda itu jadwalnya yang ditentukan oleh musyawarah antar warga. Yang kedua adalah pengamalan sila keempat, yaitu mengikuti pemilihan umum. Misalnya pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, atau di sini bisa bupati atau wali kota, atau juga bisa gubernur. Itu ya yang namanya pilgub. Yang ketiga adalah pemilihan ketua kelas dengan tertib. Itu adalah salah satu pengamalan sila keempat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Di situ ada gambar pemilihan umum dan musyawarah ya, di situ ya, yang di atas itu musyawarah untuk menentukan ronda, jadwal ronda, dan yang di bawah adalah mengikuti pemilihan umum.
biasa kamu lihat yang ada di sekitar kamu ketika pemilihan umum. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, gitu ya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil semua keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang keenam, musyawarah untuk mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Yang ketujuh, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, ya. Di situ contohnya adalah musyawarah di dalam kelas, yaitu untuk bisa menentukan regu piket, bisa menentukan ketua kelas dan pengurus kelas. Perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila keempat. Nah, ini ya. Itu ada gambarnya, warga sedang bermusyawarah dan teman-teman kamu sedang bermusyawarah. Itu ya, contohnya itu. Yang pertama, perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila keempat, yaitu selalu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan keinginan atau pendapat orang lain. Ya, berarti kalau orang lain berpendapat itu tidak bisa dipaksa. Yang keempat, memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat. Kalau orang lain mau berpendapat, kalian harus memberi kesempatan, gitu ya. Yang keempat, mengikuti diskusi kelas bersama teman sekelompok. Di situ gambarnya yang ada anak sekolah itu namanya diskusi kelas bersama teman sekelompok. Yang kelima, melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan baik. Segala apa yang sudah diputuskan dalam musyawarah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, gitu ya. Yang keenam, melaksanakan musyawarah untuk merencanakan kerja bakti itu di dalam kampung kamu, di dalam lingkungan masyarakat kamu. Itu biasanya ada rencana untuk kerja bakti yang dilakukan biasanya setiap hari Minggu, gitu ya. Itu dilakukan dengan cara musyawarah. Yang ketujuh adalah menyelesaikan perselisihan antar teman dengan cara musyawarah. Apabila teman kamu berselisih, itu jangan berkelahi, tidak boleh, itu tidak baik, harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Yang kedelapan, memberikan pendapat atau menanggapi pendapat dengan sopan, itu ya. Jadi kalau dalam musyawarah itu orang yang akan mengeluarkan atau berpendapat atau memberikan pendapat itu harus dengan bahasa yang sopan, tidak menyinggung orang lain, gitu ya. Dan begitu juga yang menanggapi itu harus berpendapat, harus yang ditanggapi dengan sopan, tidak boleh bahasanya menyinggung orang lain. Yang kesembilan adalah menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi apabila dalam suatu musyawarah kamu adalah orang yang tidak setuju, terus jumlahnya sedikit, mau tidak mau, kalau uang itu hasil keputusan musyawarah, harus menerima dengan lapang dada, itu ya. Yang terakhir adalah selalu mengutamakan kepentingan bersama, itu melalui musyawarah. Perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat. Nah, ini perilaku yang ada di sekolah tuh ya, bersama-sama mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib, itu ya. Pemilihan ketua kelas itu dilakukan dengan cara musyawarah tentunya ya. Yang kedua, mendengarkan ketika teman menyampaikan pendapat. Yang ketiga, musyawarah menentukan jadwal piket. Jadwal piket yang ada di sekolah kamu kan ditentukan dengan cara musyawarah. Yang kelima, musyawarah sebelum membeli perlengkapan kelas. Jadi, ketika akan membeli perlengkapan kelas, dengan teman sekelas kamu harus bermusyawarah. Misalkan membeli sulak, itu harus bermusyawarah dulu dengan teman sekelas kamu. Yang kelima adalah melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab, ya.
Yang keenam, menghindari memaksakan pendapat pada musyawarah kelas. Tuh, tidak boleh memaksakan pendapat. Harus ini, harus itu, tidak boleh ya. Semuanya harus dilaksanakan dengan cara musyawarah. Perilaku di rumah, ini tadi ya di sekolah, sekarang perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat, yaitu yang pertama, musyawarah untuk menentukan tugas di rumah ya. Biasanya orang tua, bapak ibu kamu dalam membagi tugas itu mesti dimusyawarahkan. Yang kedua, menanggapi kritik dan saran dari anggota keluarga dengan sopan. Misalkan adik kamu berpendapat kamu tidak boleh, adik kayak gini, tidak boleh, harus menanggapi kritik anggota keluarga dengan sopan, itu ya. Yang ketiga, menyampaikan pendapat disertai alasan yang masuk akal dan santun. Alasannya harus masuk akal, tidak boleh ngawur, tidak boleh bertanya yang di luar musyawarah itu. Yang keempat, menaati aturan yang telah disepakati warga di lingkungan rumah. Yang kelima, menghargai perbedaan pendapat antar warga di lingkungan rumah. Itu adalah salah satu contoh gambar musyawarah yang ada di keluarga, bapak ibu dan 2 orang anak, ya. Sekarang perilaku yang atau sikap yang tidak sesuai ya ini ya dengan sila keempat. Yang pertama adalah memaksakan kehendak dalam musyawarah. Yang kedua, tidak mau bermusyawarah. Itu tidak pas ya, tidak sesuai. Yang ketiga, tidak menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menolak hadir saat diundang rapat. Yang kelima, bersikap tidak adil saat bermusyawarah. Yang keenam, menolak hasil keputusan musyawarah. Itu perilaku yang tidak sesuai dengan sila keempat. Selanjutnya adalah sila kelima. Tadi sila keempat ya, sekarang sila kelima. Sila kelima itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Di sini ada gambarnya ya, bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Maknanya ya, makna sila kelima yaitu tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia akan menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Kalau sudah berbuat adil, mesti masyarakatnya akan aman, tentram, dan sejahtera, ya. Untuk mencapai keadilan diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, ya. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Jadi negara Indonesia itu adalah negara hukum, ya, yang bertujuan untuk memperoleh keadilan. Pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, yang pertama adalah bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, suka bekerja keras. Itu adalah pengamalan sila kelima. Yang keenam, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang kedelapan, menghargai hasil karya orang lain. Tuh. Salah satu contohnya adalah menabung. Ya, menabung itu adalah pengamalan sila kelima dari Pancasila yang bertujuan untuk melatih kita untuk hidup hemat. Itu ya, itu menabung. Kalian tentu sudah pernah menabung di rumah, itu adalah salah satu dari pengamalan sila kelima dari Pancasila. Contoh pengamalan sila kelima dari Pancasila di lingkungan keluarga kamu. Yang pertama, bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan sekolah sebelum kebutuhan yang lainnya. Jadi kebutuhan sekolah dulu yang dicukupi sebelum kamu kebutuhan yang lainnya itu terpenuhi. Yang ketiga adalah pandai membagi waktu untuk belajar, membantu orang tua, dan bermain. Jadi
kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk membagi orang tua, dan kapan waktu untuk bermain. Itu kalian harus bisa membagi-bagi waktu untuk itu ya. Itu adalah salah satu pengamalan dari sila kelima dari Pancasila. Yang keempat adalah rajin melatih diri dengan keterampilan atau hastakarya ya. Itu salah satu contohnya kemarin waktu kalian sudah pernah membuat patung ya contohnya, atau hastakarya dari bahan plastisin contohnya itu ya. Yang kelima, tidak bersikap boros, jadi jajan terus membeli membeli sesuatu itu tidak terlalu berlebihan, secukupnya saja. Yang kelima, mengatur pengeluaran. Maksudnya mengatur pengeluaran itu adalah mengatur mana yang harus dicukupi lebih dulu ya, itu ya, mana yang tidak harus dicukupi. Yang ketujuh adalah menjadi orang tua asuh atau teman asuh bagi yang kekurangan dalam ekonomi. Yang terakhir adalah mau berbagi dengan keluarga lain yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau ada tetangga kamu yang membutuhkan pertolongan, kamu harus mau berbagi itu ya. Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila kelima di lingkungan keluarga. Contoh pengamalan sila kelima di lingkungan sekolah. Tadi di lingkungan keluarga, sekarang di lingkungan sekolah. Yaitu yang pertama, siswa gemar menabung dan menghemat uang jajan. Tentunya kamu di sekolah sudah latihan menabung ya, itu ya. Dan harus menghemat uang jajan, jangan dikasih orang tuanya uang 10.000 dihabiskan semua. Alangkah baiknya disisihkan untuk menabung. Yang kedua, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan ya, jangan terlalu menggunakan perhiasan yang berlebihan, secukupnya saja ya, itu ya, itu mengundang kejahatan. Yang ketiga adalah bekerja keras dalam meraih prestasi. Apa itu bekerja kerasnya? Yaitu belajar dengan tekun, itu ya. Yang keempat, rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, itu ya. Kalau sudah di sekolah berarti harus mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Ada tugas dikerjakan, meskipun itu sekarang di pandemi COVID-19 itu tugasnya hampir semuanya secara online, gitu ya. Semuanya begitu, semua sekolah. Yang kelima adalah menjadi anggota koperasi sekolah. Yang keenam, menolong teman yang terkena musibah atau bencana. Misalnya teman kamu sedang mengalami musibah, yaitu contohnya orang tuanya atau bapak atau ibunya itu meninggal. Itu sebagai teman harus membantu, menolong ya, itu ya, memberi sumbangan, terutama ya itu memberi sumbangan agar meringankan beban, hanya sedikit meringankan beban, itu ya. Nomor 7, pengamalan sila kelima di lingkungan sekolah yaitu menjalin kebersamaan sosial dalam kegiatan sosial. Menjalin kebersamaan dalam kegiatan sosial. Lanjut, contoh pengamalan sila kelima di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menggalang kegiatan sosial, ya. Yang kedua, menggalakkan program padat karya. Yang ketiga, menggiatkan gerakan nasional orang tua asuh atau yang disingkat GNOTA. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat penganggur, itu kalau bisa ya. Yang kelima, meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan di masyarakat. Yang keenam, meningkatkan semangat kerja keras dan kesederhanaan di dalam masyarakat. Sekian itu ya materi yang dapat saya sampaikan, yaitu sila kelima dan sila keempat dan sila kelima dari Pancasila. Nanti sesudah ini akan ada tugas, silahkan dikerjakan dulu dengan baik, dan kalau belum paham materi ini silahkan diputar lagi videonya dari awal sampai akhir, dipahami sebelum mengerjakan tugas dan latihan. Semoga kamu bisa mendapat nilai yang diharapkan dan
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.